Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang keimanan seseorang pasti akan diuji oleh Allah. Keimanan seseorang pasti akan diuji oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka mengatakan kami adalah orang yang beriman dan mereka tidak akan diuji oleh Allah? Sahabat Lembakum dimanapun berada, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita selaku hambanya bahwa keimanan yang ada pada diri kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Keimanan yang ada pada diri kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja, tidak akan diuji oleh Allah ketika mereka mengatakan bahwa amanna, kami adalah orang-orang yang beriman. Ayat tersebut memberikan peringatan yang sangat tegas kepada kita bahwa ketika kita sudah memproklamirkan diri sebagai orang yang beriman, ketika kita sudah mengaku sebagai orang yang beriman, bahwa hal yang pasti adalah keimanan kita itu akan diuji oleh Allah. Kita tidak akan dibiarkan begitu saja ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman. Ketika kita memproklamirkan diri sebagai orang yang beriman, kita tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi akan diuji sejauh mana pengakuan keimanannya itu. Untuk menguji apakah keimanannya itu benar-benar merupakan keimanan yang sejati. Untuk menguji apakah pengakuan keimanan kita itu hanya di lisan saja. Untuk menguji apakah pengakuan keimanan kita itu ternyata tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman. Artinya, ternyata derajat keimanan itu tidak bisa didapatkan secara mudah. Tapi akan ada konsekuensi ujian dari Allah, akan ada konsekuensi penilaian dari Allah, di antaranya adalah dengan ujian yang diberikan. Ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka sangat pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita. Pertanyaannya kemudian adalah, seperti apa bentuk ujian dari Allah itu? Seperti apa bentuk ujian yang datang dari Allah untuk menguji keimanan kita itu? Ternyata bentuk ujian dari Allah itu dalam berbagai bentuk. Ada bentuk ujian mungkin dalam bentuk kenikmatan, dalam bentuk kebahagiaan, dalam bentuk hal-hal yang sesuai dengan harapan kita, hal-hal yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ada lagi ujian dalam bentuk sesuatu yang tidak kita inginkan, dalam bentuk musibah, dalam bentuk hal-hal yang sangat jauh dari harapan kita. Misalnya, ujian kesehatan misalnya. Sehat kita
itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Jangan menganggap bahwa ujian dari Allah hanya dalam bentuk sakit saja. Tidak. Baik sakit ataupun sehat, dua-duanya bisa menjadi ujian dari Allah. Ketika seseorang sakit, itu diuji oleh Allah dengan sakitnya itu. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang sehat, bisa jadi Allah mengujinya dengan kesehatan itu. Yang menunjukkan hasil ujian itu, apakah dia lulus ataukah tidak, adalah tergantung dari sikap dan respon dia terhadap ujian yang datang dari Allah itu. Ketika seseorang diberikan ujian dalam bentuk sakit misalnya, diberikan penyakit sebagai ujian kepadanya, maka akan dilihat bagaimana responnya. Apakah orang tersebut mengeluh dengan sakitnya itu? Apakah orang tersebut tidak rela, tidak ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sakitnya itu? Karena pada hakikatnya sakitnya itu kan atas izin dari Allah. Meskipun penyebabnya bisa banyak secara lahiriah, secara fisik bisa banyak, secara medis dari segi ilmu kesehatan mungkin ada beberapa penyebab secara lahiriah terhadap sakit yang dideritanya itu. Tetapi kan pada hakikatnya sakit itu terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sakit, maka respon dirinya, sikap dirinya terhadap sakit yang dideritanya itu akan menjadi cerminan apakah orang tersebut lulus ataukah tidak mendapatkan ujian itu. Ketika dia mengeluh, ketika dia tidak rela, tidak ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak ikhlas, tidak legowo, tidak berjiwa besar dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu, bahkan justru banyak mengeluh ke sana sini begitu ya. Maka itu sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut tidak lulus diuji oleh Allah dengan ujiannya sakitnya itu. Tentu saja sikap tidak rela, sikap mengeluh itu juga berlanjut dengan hal-hal yang menjauhkan dirinya dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika dia mendapatkan sakit, kemudian malah dia menyikapinya dengan hal-hal, dengan perbuatan, dengan ucapan yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya dia adalah orang yang tidak lulus ketika mendapatkan ujian dalam bentuk sakit itu. Begitu juga sebaliknya, ketika dia diberikan nikmat sehat misalnya, kesehatan fisik begitu ya, itu bisa lulus bisa tidak orang itu. Sikap yang lulus adalah ketika dia bisa memanfaatkan kesehatan yang dia miliki itu dengan hal-hal, dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah. Dia gunakan sehatnya itu untuk ibadah, dia gunakan sehatnya itu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, dia gunakan kesehatannya itu untuk mencari ilmu, untuk sholat berjamaah ke masjid, untuk melaksanakan berbagai ibadah-ibadah lainnya, untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain. Ini adalah bentuk sikap yang mencerminkan kelulusan dirinya ketika diuji oleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lulus ketika diuji dengan kenikmatan adalah orang yang bersyukur atas kenikmatan yang didapatkannya. Begitu juga sebaliknya, orang yang lulus ketika diuji dengan musibah adalah orang yang sabar ketika dia menghadapi musibah itu. Ketika dia sehat, dia bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan itu, atas nikmat sehatnya itu, yaitu dia gunakan kesehatannya itu untuk amal ibadah, untuk amal kebaikan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kesehatan adalah orang yang ketika mendapatkan kesehatan itu, dia gunakan kesehatan fisiknya itu untuk kemaksiatan, untuk kemunkaran, untuk hal-hal yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah orang yang tidak lulus ketika diuji dengan kenikmatan sehatnya itu. Hadirin sahabat Lembakum dimanapun berada, ujian lainnya misalnya dalam bentuk
banyaknya harta yang didapatkan. Ketika dia mendapatkan kelancaran dalam bisnis, banyaknya harta yang didapatkan, sangat mudah mendapatkan harta, bisnisnya lancar, bisnisnya sukses, begitu. Maka itu adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, hal itu bisa jadi sebagai bentuk ujian dari Allah. Ketika orang bisnisnya sukses, ketika dia mudah mendapatkan harta, itu bisa jadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lulus, bisa juga tidak orang tersebut ketika dia mendapatkan harta itu secara mudah ketika dia mendapatkan kesuksesan dalam bisnisnya itu. Orang yang lulus adalah orang yang bisa bersyukur atas nikmat banyaknya harta itu, yaitu dia gunakan harta itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dia gunakan untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah, untuk membantu orang lain, bersedekah, dan berbagai amal-amal ibadah dan amal kebaikan lainnya. Itu adalah orang yang lulus ketika diuji dengan nikmat banyaknya harta, dengan nikmat kelancaran dan kesuksesan bisnis. Bisa jadi orang itu juga diuji dengan bangkrutnya usaha. Bisnisnya tidak lancar, bisnisnya gagal, hartanya bangkrut, asalnya banyak harta kemudian dia berkurang atau bahkan habis hartanya misalnya. Itu juga bentuk ujian dari Allah. Bagaimana sikap orang yang lulus ketika diuji dengan musibah itu, yaitu orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan ujian dalam bentuk hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun, yang perlu kita pahami bahwa sabar dengan pasrah itu adalah dua hal yang berbeda. Sabar dengan pasrah adalah dua hal yang berbeda. Misalnya contohnya adalah ketika dia sakit, maka orang yang lulus diuji dengan sakitnya itu adalah orang yang bisa bersabar menghadapi ujian sakit dari Allah. Tapi sabar dengan pasrah adalah dua hal yang berbeda. Orang yang sabar ketika mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa tetap bertahan, tetap istiqomah untuk selalu ada dalam keridhaan Allah meskipun dalam kondisi sakit. Meskipun dalam kondisi sakit, dia tetap tidak berani meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan, begitu. Ketika dia mungkin tidak bisa sholat dengan berdiri, dia sholat dengan duduk. Ketika dia tidak bisa sholat dengan duduk, dia sholat dengan berbaring, kan begitu. Artinya ini adalah orang yang sabar, tetap dia bertahan mencari keridhaan Allah meskipun kondisinya sedang sakit, begitu. Dan sabar itu ketika dia sakit bukan berarti dia berdiam diri, tapi dia tetap pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit, dia meminum obat, begitu ya. Itu adalah bentuk kesabaran dia. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kesembuhan, untuk berupaya menggapai kesembuhan. Tapi ketika dia sudah maksimal untuk meraih kesembuhan itu ternyata tidak sembuh-sembuh juga, dia tetap bersabar, dia tetap ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dengan pasrah adalah dua hal yang berbeda. Begitu juga dengan ujian dari Allah ketika dia berkurang harta, ketika dia bangkrut dalam usaha, maka itu pun bisa menjadi cerminan sikap dia itu. Apakah menunjukkan sikap orang yang lulus ketika diuji dengan musibah itu, ataukah dia tidak lulus? Ketika dia orang yang lulus diuji dengan musibah seperti itu, dia adalah orang yang senantiasa bersabar. Tetap dia istiqomah bertahan untuk selalu ada dalam keridhaan Allah, begitu, tidak mengeluh, tapi dia tetap terus berusaha semaksimal mungkin. Dia tetap mencari harta yang halal, harta secara maksimal, begitu. Segala upaya dia lakukan untuk mencari harta, tapi dengan catatan adalah hartanya itu dipastikan sebagai harta yang halal, baik cara mendapatkannya dan juga cara menggunakannya. Dia gunakan harta itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ternyata bagi orang beriman, ya,
apapun kondisinya itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Ketika dia diuji dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Ketika dia diuji dengan musibah, maka dia akan bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya menjadi kebaikan bagi dirinya. Itulah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Ketika dia diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika dia diuji dengan musibah, dia bisa bersabar. Syukur dan sabar dua-duanya menjadi kebaikan bagi dirinya. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Kondisi apapun, keadaan apapun tetap menjadi kebaikan bagi dirinya. Demikian tausiah singkat kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.